Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Bapa, kami rindu akan suara-Mu, kami rindu diajar oleh Engkau Tuhan, kami rindu dibentuk, dibangun oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak kali Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Kuasai hamba-Mu Tuhan, kuasai hati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar ini Bapa. Supaya Roh-Mu yang kudus sendiri yang mengajar dan berbicara kepada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pesan-Mu tersampaikan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman NextG. Gue senang banget dan sangat mengucap syukur tentunya masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa share sesuatu ke teman-teman. Walaupun hari ini sebenarnya gue harus menggantikan jadwal daripada teman kita Hani. Langsung aja gue mau share hal yang sederhana, hal yang sangat simple, hal yang hari-hari yang kita hadapi. Yaitu gue mau share tentang mundur. Gue mau berbagi tentang mundur. Mungkin teman-teman bingung ketika orang banyak berbicara tentang kita harus maju, kita harus bla bla segala macam. Gue mau membagikan yang namanya mundur. Kenapa gue mau membagikan sesuatu yang namanya mundur? Karena generasi muda, orang-orang yang berjiwa muda adalah generasi yang segala sesuatunya pengen cepat, pengen instan, pengen maju, pengen terdepan, pengen paling depan. So, kompetisi menjadi sangat kuat untuk bisa menjadi yang terdepan dalam hal apapun. Mungkin teman-teman yang suka main game ngerti hal ini gitu loh. Entah apa itu Mobile Legends, PUBG, teman-teman main-main tiap hari dan pasti pengennya jadi yang terbaik. Nggak suka kan, dan pasti bosan. Keluar main PUBG lu keluar toto mati gitu kan. Lama-lama teman-teman lu matiin gitu, lu kesel gitu kan, gue keluar mati mulu gitu. Nah, gue mau share tentang yang namanya mundur. Nah, apa pentingnya mundur? Karena begini, ini yang paling penting. Kayaknya kita kalau nggak buka ayat, kayaknya nggak kelihatan. Ini orang kayak ngomong apa gitu ya, kayak nggak ngomong firman Tuhan. Nih, ayat yang mau gue buka hari ini adalah satu ayat yang sangat familiar. Gue yakin kita udah banyak tahu dan banyak hamba Tuhan juga ada mengajarkan ayat ini. Bahkan mungkin teman-teman dari yang udah ngalamin sekolah minggu ya, dari sekolah minggu juga udah sering dengar ayat ini. So gue cuma mau mereview, mengingatkan kita sebagai orang-orang muda yang sebenarnya rapuh dalam yang namanya kesalahan. Gue ulang, kita adalah orang-orang muda yang rapuh sama yang namanya kesalahan. Kita mudah bergerak cepat, mudah berada di depan, tapi kita juga rentan berbuat banyak kesalahan. Ya puji Tuhan kalau ada orang-orang yang berhasil bangkit daripada kesalahannya dan dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa dan memberkati banyak orang. Tapi ada berapa banyak orang yang tidak mampu bangkit daripada kesalahan yang dia buat. So hari ini gue terdorong untuk kembali mereview ayat ini, supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih bijak, lebih berhikmat, dan lebih hati-hati dalam melangkah. Yuk kita sama-sama buka satu ayat yang menurut gue ini sangat familiar. Kita buka Mazmur 127. Gue ulang, Mazmur 127. Teman-teman gak perlu sibuk cari Alkitab, tenang. Kita udah punya konten-konten kreator yang hebat yang ayatnya pasti sudah muncul di layar. Tinggal simak aja. Oke, kita buka Mazmur 127 ayat 3. Kita baca satu ayat. Ayat 4, salah. Kita baca satu ayat. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gue ulang, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Firman Tuhan ini dengan menjelaskan bahwa anak muda itu diibaratkan seperti sebuah anak panah yang meluncur dan melesat cepat. Ya karena kalau anak panah bergerak lambat, mungkin orang bisa ngeles. Masih ditembak panah, dia santai bengong, dilatih dulu sama dia. Udah deket baru ngeles. Jadi anak panah pasti cepat. So anak muda itu gerakannya cepat. Cepat bergerak, cepat juga berbuat kesalahan. Emosinya cenderung meledak-ledak dalam mengambil keputusan. Kadangkala dalam banyak hal tanpa perhitungan. Perasaannya selalu di depan ketimbang logikanya. Gue sedang tidak mau
membicarakan tentang perempuan itu perasaan, laki-laki itu logika. No, ketika kita masih muda, semua dominan keputusan dikendalikan oleh perasaan. Kita mau melakukan apa yang kita senang, mau melakukan apa yang kita suka. Nah, di sini dibilang, sesungguhnya anak lelaki seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita bicara pahlawan, pahlawan itu bukan orang yang baru belajar berperang, no. Yang namanya hero, dia itu kalau bahasa kasar gini, dia seorang veteran perang. Peperangan bukan hal yang baru buat dia. Menggunakan pedang dan panah bukan hal yang baru. Dia ahli dan expert. Berarti ketika dia memanah, dia nggak memanah sembarangan. Dia memanah punya sasaran, dia memanah punya tujuan, dan dia nggak akan meleset. Kenapa kalau dia udah meleset, dia nggak akan jadi pahlawan. Mungkin dia udah mati duluan di medan perang. Kalau dia masih bisa berperang, tandanya dia masih hidup. Dan dia berarti punya ilmu berperang yang hebat. Oke, kita gambarkan dengan lebih sederhana bahwa pahlawan perang ini Tuhan. Nah, Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang jelas. Tujuannya nggak akan meleset. Sebagai manusia, kita bisa gagal. Tetapi rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Masalahnya kadang-kadang Tuhan pengen kita dalam waktu yang singkat bisa lebih baik, lebih sukses. Kita menundanya begitu lama karena kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, gue mau meminimalisir itu. Oke, itu tadi barusan opening. Kita akan mulai membahas ini sedikit lebih dalam. Dibilang gini, Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Oke? Gue pernah ilustrasikan ini kalau tidak salah ingat gue pernah ilustrasikan ini, tapi gue mau ilustrasikan lagi. Yang namanya orang memanah, dia akan mencabut panah dari busurnya. Dan dia akan mulai mengarahkan kepada targetnya. Setelah dia mengarahkan pada targetnya, ini yang menarik. Dia tarik mundur panah itu. Dia tarik mundur. Dia lepas. Gue ulang, dia tarik mundur, dia lepas. Jadi panah itu harus ditaruh di busur, ditarik mundur. Bukan lempar. Ini disambit namanya. Ditarik mundur. Ini yang mau gue bahas. Kata kuncinya di sini, gue berharap teman-teman nangkep ini. Lihat ya. Kecepatan anak panah itu ditentukan oleh apa? Ya, kita tahu tali busurnya harus kencang dan lain sebagainya, gitu kita tahu. Tapi gue mau sederhanakan begini. Kecepatan anak panah itu ditentukan seberapa jauh dia ditarik mundur. Perhatikan ini, seberapa jauh dia ditarik mundur. Semakin jauh dia ditarik mundur, begitu dilepas, semakin cepat dia melesat. Gue ulang, semakin cepat dia melesat. Permasalahan anak muda, semuanya apa-apa pengen maju. Oke? Kita petiaskan dulu cerita ini. Nanti kita akan bongkar lagi. Kita petiaskan dulu. Kita sekarang hidup di generasi atau keadaan situasi yang kalau bahasa kasarnya boleh gue bilang, generasi yang latah. Apa-apa diikutin. Oh, lagi tren apa nih? Oh, lagi tren kopi. Wah, ada kopi kenangan, ada janji jiwa, ada ini juga kopi yang hari ini gue pegang ini. Thank you buat Cahe, sponsor kopi hari ini. Membantu saya menyampaikan hal-hal yang Tuhan percayakan. Oke, sorry tadi iklan sedikit. Nah, tren kopi. Semua anak muda tiba-tiba pengen usaha kopi. Wah, pengen usaha kopi ini segala macam ya kan, apalagi yang kuliah-kuliah semester pertengahan mulai duduk kumpul-kumpul sama temennya dan mulai mau bikin usaha kopi ya. Memang dan beberapa teman gue pun akhirnya mencoba untuk menjalankan usaha kopi. Oh, trennya apa sekarang? Oh, reseller barang-barang branded. Waduh, semuanya ikut-ikutan. Sampai di toko-toko sepatu tertentu itu orang harus antri subuh-subuh hanya untuk mendapat seri-seri tertentu supaya dia bisa berbisnis untuk
berjualan barang-barang tersebut. Semuanya ikut-ikutan. Tiba-tiba ganti lagi tren apa? Banyak macam seperti misalnya apa? Thrifting. Tiba-tiba semuanya pengen thrifting. Tiba-tiba semuanya pengen jualan barang-barang thrifting dan lain sebagainya. Games. Lagi tren apa? Mobile Legends. Semua main Mobile Legends. Lagi tren PUBG. Semua main PUBG. Akhirnya begini. Banyak anak muda yang melakukan sesuatu bukan karena dia gitu, bukan karena itu memang passionnya atau memang destinasi hidupnya, bukan, tapi karena terjebak tren. Sehingga tren itu mengombang-ambingkan mereka dan mereka kayak nggak tahu mau ngapain dan oke, yang lagi rame ini yuk coba. Hanya melihat 1-2 orang yang berhasil, mereka coba. Mereka nggak melihat ratusan ribuan orang yang gagal. Jangan salah paham, gue sedang tidak membuat teman-teman pesimis. Pelan-pelan. Yang akhir-akhir ini lagi marak, lagi baru adalah anak-anak muda main saham. Waduh, semua main saham. Tiba-tiba ini main saham. Gue tidak melarang, it's good. Buat negara itu pun hal yang positif. Anak-anak muda mulai sadar saham dan mulai bermain saham. Tapi ini yang salah. Banyak anak muda yang ketika dia pengen bisnis ini, pengen buka ini, pengen main saham, mereka semua berbondong-bondong maju, langsung terjun, langsung praktek, tanpa didahului sama hal-hal yang sifatnya belajar. Di tren saham ini, akhirnya banyak anak muda yang terlibat dan terjebak hutang online. Usianya masih sangat-sangat muda. Ada yang masih duduk di bangku kuliah, ada yang masih SMA, tapi punya utang yang sangat besar, yang nilainya fantastis. Karena sekarang peminjaman gampang kan? Ada pinjaman-pinjaman online. Kenapa? Karena mereka semua berbondong-bondong maju, berbondong-bondong berlomba-lomba, pengen ada di depan, tanpa menarik diri terlebih dahulu untuk belajar. Menarik diri. Anak panah tadi apa? Dia ditarik mundur. Jangan buru-buru ada di depan. Tarik dirimu. So, gue cuma bilang begini. Mungkin saat ini kalian punya banyak impian. Pengen jadi sesuatu, pengen buka bisnis ini, pengen bikin bisnis itu, pengen main saham. Gue tidak melarang, it's good. Tapi nggak ada salahnya sebelum lu terjun, lu tarik diri lu dulu, belajar. Pelajari dunia yang mau lu terjun di situ. Kalau lu suka saham, jangan langsung terjun main saham. Tarik dirimu, belajar dulu tentang saham. Saham itu apa? Gue banyak ketemu dengan orang-orang yang itu gue bilang tadi terjebak dengan bermacam-macam tren, sehingga nggak tahu hidupnya mau jadi apa. Nggak sedikit orang ketika gue ketemu, nanti lu mau kuliah apa, mau apa, belajar apa? Oh, gue mau jadi seorang businessman, gue mau kuliah ambil jurusan bisnis. Dan gue mulai tanya, lu belajar dunia bisnis? Lu baca majalah bisnis? Lu baca buku-buku bisnis? Dia diem. Nah, terus yang membuat lu mau belajar bisnis apa? Ini adalah orang-orang yang yang mau main aman. Dia pikir kalau gue jadi businessman, gue akan kaya raya, siapa bilang? Sehingga banyak orang yang tidak menemukan talentanya. Kenapa? Karena hidupnya terjebak oleh tren. Dari lu bangun tidur, yang lu lakukan adalah tren. Ya. Berapa banyak orang bahkan ngopi. Ya, memang nggak semua, tapi ada beberapa banyak orang yang ngopi. Bukan karena dia pengen ngopi, tapi karena brand kopinya. Ya. Ini sangat penting. Akhirnya kita diombang-ambingkan yang itu gue bilang tadi. Akhirnya kita wasting time yang harusnya kita menemukan potensi kita yang tersembunyi. Kita wasting time sibuk dengan yang namanya tren. Contoh, kalau gue tantang teman-teman, gue tanya gini. Lu suka nggak main PUBG? Yang suka pasti akan jawab gini, gue suka. Dan gue akan bilang, lu nggak suka main PUBG.
Dan dia pasti ngotot, nggak, gue suka main PUBG. Gue bilang lagi, lu nggak suka main PUBG. Dia pasti ngotot. Gue tuh hampir tiap hari main PUBG. Gue bilang, lu main PUBG karena tren. Ah enggak, gue memang main PUBG, gue suka main PUBG, oke? Sekarang gue tanya, kalau semua teman lu berhenti main PUBG, lu masih main PUBG nggak? Lu nggak akan main PUBG. Ketika teman lu main dengan game yang baru, lu akan main game yang baru itu. Ya kan? Sama, zamannya gue dulu, Counter Strike. Waduh, gue main bener-bener kecanduan waktu itu. Tapi gue akuin gue main karena tren. Teman-teman gue semua main dan gue ikut main. Nah, tapi sebelum gue bicara lebih jauh tentang ilustrasi dari PUBG dan Counter Strike tadi, gue cuma mau ingetin dulu gini. Ingat ini. Menarik mundur. Mungkin kalau pakai bahasa seperti ini teman-teman akan lebih paham. Bagi yang suka main PUBG akan ngerti bahasa gue ini. Gue nggak tahu di PUBG ada, kalau nggak salah ada. Kalau nggak salah ada. Gue nggak tahu ada banget, tapi kalau nggak salah ada. Di Counter Strike itu ada yang namanya istilah deathmatch, DM. Nah dulu waktu gue main Counter Strike, gue bete kan, keluar mati, gue nembak kalah cepat sama orang. Akhirnya ini yang gue lakukan. Gue menarik diri dari zona perang itu. Gue menarik diri mundur. Dan gue masuk ke sebuah map yang namanya deathmatch atau DM. Itu map kalau gue bilang kayak map latihan. Berapa banyak teman-teman suka main PUBG pernah mengalami itu? Mulai latihan, belajar nembak. Sampai akhirnya turun ke zona perangnya beneran. Berarti logikanya gini, kemahiran lu bermain di dalam main PUBG, itu kan ditentukan seberapa jauh, seberapa lama lu menarik diri untuk mundur dan berlatih. So, gue mulang sama teman-teman. Penting banget prinsip ini. Tarik dirimu mundur, belajar. So, lu nggak perlu mengalami kegagalan yang seharusnya yang orang-orang lain alamin. Karena lu udah belajar, udah membekali diri lu. Jangan apa-apa tiba-tiba pengen terjun, lagi rame bisnis ini pengen terjun, pengen maju, langsung maju. No, belajar. Tarik dirimu. Firman Tuhan bilang anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang kalau gue terjemahkan pakai bahasa gue ya, ini bahasa gue ya, mungkin gue bisa salah. Berarti yang gue tangkap begini ya, ini gue terjemahkan pakai bahasa gue. Anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan yang ditarik mundur. Ulang, yang ditarik mundur untuk dilepas dan melesat lebih cepat sampai ke titik sasaran. Hanya anak-anak muda yang mau menarik diri mundur untuk belajar, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan pikirannya. Nggak sembrono, orang main ini ikut, itu ikut. Sehingga kalau gue tanya, lu gede mau jadi apa? Bingung. Ya. Makanya kalau mungkin teman-teman yang ingat kalau waktu kita masih ibadah offline, ketika gembala kita Dr. Bambang panggil teman-teman maju, dan dia mulai tanya mau jadi apa, nggak sedikit mukanya mulai pucat. Mulai bingung mau jadi apa. Sebagian cuma punya jawaban aman sesuai dengan jurusan kuliahnya. Kadang-kadang gue bertanya, lu yakin? Lu nggak percaya, lu survei. 80% orang kerja tidak sesuai dengan ijazah kuliahnya. Lu bisa cek mungkin rekan-rekan, om, tante yang udah bekerja, orang tua lu udah bekerja, kadang-kadang ijazahnya apa, kerjanya apa. So jangan lu sekali-sekali berpikir seakan-akan bahwa apa yang sedang lu jalanin ini di masa kuliah lu ini akan jadi masa depan pekerjaan lu. Belum tentu. Kalau teman-teman tak pernah baca mungkin di ruko-ruko ya, Purwacaraka Music School. Pernah baca? Purwacaraka Music School. Terkenal. Seorang musisi yang luar biasa. Dia itu sekolahnya, ijazah kuliahnya itu insinyur. Tapi dia hidup. Dia menghidupi keluarganya dari musik.
Lucu ya, yang kayak gitu nggak satu. So, gue cuma mau ingetin, jangan wasting time dengan tren. Ya, sebagai anak muda yang mengikuti tren boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai tren itu membuat kalian terlelap, sehingga kalian mengabaikan destinasi hidup kalian, tujuan hidup kalian, dan kalian nggak tahu mau jadi apa. Dan kalian akhirnya nggak jadi anak muda yang tidak sempat menarik diri untuk mundur. Apa-apa pengen maju, apa-apa pengen ada di depan. Akhirnya, kalian bikin banyak kesalahan dalam banyak hal. Ya, usaha ini bangkrut. Berapa banyak kalau anak muda tuh senangnya tuh kerjasama sama teman, sama patungan. Yuk kita bangun ini yuk, bangun ini yuk. Yuk bangun ini yuk, bangun ini yuk. Akhirnya nggak lama bubar, ada yang berantem, ada yang akhirnya nggak untung, akhirnya rugi. Mungkin ada yang belum ngejalanin. Hanya masalah waktu, mungkin nanti akan ngejalanin. Akan ada temen yang ngajak, yuk bisnis ini yuk. Tiba-tiba mulai selek, tiba-tiba mulai rugi, salah perhitungan uang, salah perhitungan modal. Kenapa? Karena lo nggak pernah belajar. Lo cuma pengen seru-seruan bareng teman-teman, mungkin punya bisnis bareng, woi seru kan? Gue ngerti gitu. Gue pernah ngejalin hal ini. Yuk, wow, bikin project gitu bareng-bareng ya kan? Sama temen, sama sahabat, sama hopeng, sama gebetan, sama pacar. Wah, apalagi semangat banget bisnis. Berapa banyak yang kayak gitu? Tanpa belajar. Hanya seru-seruan. Nggak mikirin sistem keuangannya gimana, marketingnya gimana, strategi penjualannya gimana. Jaga attitude-nya gimana supaya nggak melukai teman-teman sama-sama yang... Ini kan bisnis bareng-bareng, modalnya bareng-bareng. Yang kayak gitu-gitu nggak dipikirin. Tidak. Kenapa? Karena nggak punya waktu ini. Buat tarik dirimu dulu untuk mundur. Sebelum terjun, tarik dirimu dulu untuk mundur. Sebelum maju, tarik dirimu dulu untuk mundur. Semakin jauh kamu mundur. Wow. Yang kedua, gue mau bahas akurasi. Akurasi ditentukan oleh apa? Seberapa lama anak panah itu ditahan? Ya, dia nggak langsung tembak. Semakin lama dia semakin lelah, dia sedang membidik. Artinya begini, anak-anak muda yang tidak tergesa-gesa, perhatikan, anak-anak muda yang tidak tergesa-gesa, ditarik mundur, dia bisa stabil, dia tahan. Wow, dia semakin akurat dengan tujuan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bikin bisnis, mau coba main saham, segala macam, jangan tergesa-gesa. Luangkan waktumu untuk belajar. Hal yang terakhir, yang mau gue sampaikan kayaknya nggak seru kalau gue nggak sedikit singgung hal ini. Karena besok hari Valentine. Kayaknya kalau kita sedikit obrolin cinta-cintaan kayaknya seru. Berapa banyak akhirnya anak-anak muda yang akhirnya banyak melakukan kesalahan, membangun hubungan yang salah, bahkan pacaran putus nyambung, gak jelas arahnya, hanya menyisakan mungkin kecewa dan lain sebagainya. Berapa banyak? Karena mereka tergesa-gesa, karena mereka pengen buru-buru maju. Perhatikan, mereka pengen buru-buru maju, mereka pengen buru-buru dari depan, pengen buru-buru statusnya jelas, pengen buru-buru statusnya berubah, yang tadinya temenan jadi pacaran. Tidak menarik dirinya dulu untuk belajar. Apa itu relationship? Apa itu hubungan? Destinasi Tuhan menciptakan pria itu apa? Perempuan itu apa? Pacaran itu goalnya apa? Harusnya bagaimana? Nggak belajar. Berapa banyak? Banyak yang gue udah gak bisa nih, tahan nih, hati gue udah menggebu-gebu tiap hari mikirin dia, tiap hari pengen ketemu, tiap hari kangen. Gue yakin banget kayaknya dia nih, dia harus dia, dan dia. Hatinya begitu menggelora, hatinya begitu membara dan menyatakan bahwa itu cinta dan harus diperjuangkan. Kayaknya gue harus pacaran sama dia. Ayo kita buka satu ayat. Yeremia 17 ayat
Yeremia 17 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan gue. Firman Tuhan lagi ngasih tahu bahwa hati itu licik. Hei, hatimu bisa menipumu. Mungkin lu sedang berpikir dia orang yang tepat. Oh, dia orang yang membuat gue tergila-gila. Dia orang yang membuat gue selalu kangen. Dia membuat gue orang yang membuat gue gak pernah bisa melupakan dia. Oh gila, dia tuh kayak bintang film Korea. Hatimu yang mengatakan itu. Firman Tuhan bilang, hati itu licik. Itu sebabnya dalam hal relationship banyak yang aneh. Lu mencintai seseorang, ketika hubungan lu berakhir, tiba-tiba lu bisa membenci orang itu. Aneh gak? Gue tanya. Aneh gak? Why? Kenapa kalau istilah yang umum, kenapa hal-hal tiba-tiba cinta bisa berubah jadi benci? Why? Karena lu gak kenal hati lu. Karena lu gak punya waktu untuk menarik diri lu. Untuk belajar. Tarik dulu dirimu. Jangan buru-buru pengen terjun. Jangan buru-buru pengen pacaran. Jangan buru-buru, no. Jangan buru-buru pengen bisnis. No, tarik dirimu. Tarik dirimu mundur. Tarik dirimu mundur. Mundur dari semua itu. Mundur dari semua itu. Belajar. Dan berdoa. Tanya Tuhan. Ingat. Kita anak panah di tangan pahlawan. Dia yang menentukan arahnya. Menangislah di dalam doa. Sebelum lu akhirnya menangis karena usaha yang lu bangun gagal. Menangislah di dalam doa. Tanya kepada Tuhan sebelum akhirnya lu harus menangis karena percintaan lu gagal. Menangislah, berdoa, bertanya kepada Tuhan tentang masa depan lu. Sebelum akhirnya lu harus menangisi masa depan lu. Tarik dirimu mundur. Tarik dirimu mundur. Mungkin lu sedang ada di satu situasi yang banyak membuat lu terlelap dengan keseruan dunia lu, dunia entah whatever is that, drakor, game, whatever is that. Gua gak sedang menganggap itu salah. Tapi berapa banyak itu mulai menguasai pikiran lu, hati lu jadi orang yang baper, mulai jadi orang-orang yang banyak loh. Orang yang bahkan memutuskan berpacaran hanya karena tren. Hanya karena demi status sosmed. Demi bisa upload di hari Valentine. Nih gue lagi sama pacar gue, gak percaya, gue challenge. Besok hari Valentine, berapa banyak yang akan posting di sosmednya tentang gift, coklat, kado, bunga, berapa banyak? Hey, itu tidak salah. Lakukanlah. Enggak, itu nggak salah. Jangan salah paham, itu nggak salah. Tapi berapa banyak orang yang membangun hubungan hanya karena tren? Berapa banyak orang yang dalam hubungan memberikan sesuatu gift, bukan karena dia pengen mau memberi, tapi karena tren. Supaya ada yang diposting. Yuk teman-teman, jangan sia-siakan masa muda kalian. Masa muda kalian itu masa yang brilian, masa yang luar biasa, masa di mana Tuhan menarik kalian mundur dulu dan akan melepaskan kalian pada sebuah arah, kepada sebuah sasaran yang indah yang bahkan gak pernah kalian pikirkan. Firman Tuhan bilang begini, yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah didengar. Tuhan bilang begini, itu yang aku sediakan bagimu. Wow. Orang yang menarik dirinya mundur, belajar, berdoa, tanya Tuhan. Tuhan akan bawa orang-orang seperti ini kepada hal yang gak pernah dia lihat, gak pernah dia pikirkan, gak pernah timbul dalam hatinya. Di situ dia melihat rencana Tuhan yang hebat. Gue cuma mau tutup. Yuk, jangan tergesa-gesa. Jangan buru-buru ada di depan. Belajar sesuatu. Teman-teman yang main games juga kalau nggak ada progres pasti bosan kan? Lu main games, main Mobile Legends, main PUBG, kalau keluar mati lu pasti bosan kan? Lu jenuh dan lu tinggal. Kenapa nggak ada progres? Karena lu nggak pintar main game itu. Kenapa lu nggak pintar? Karena lu nggak belajar main game itu dengan baik. Artinya begini, sesuatu yang nggak lu pelajari dengan baik,
hanya akan membuat lu selalu kalah dan akhirnya membuat lu jenuh dan lu tinggal. Itu sebabnya berapa banyak orang yang jenuh sama kerjaannya, akhirnya sama bisnisnya, bahkan jenuh sama pacarnya. Dan akhirnya mereka tinggal semua. Dan akhirnya mereka nggak bisa lihat rencana Tuhan dari situ. Banyak penemu hebat bisa mengalami ribuan kegagalan. Pencipta lampu dan lain sebagainya bisa mengalami banyak kegagalan. Lu bisa googling banyak tokoh-tokoh hebat, penemu-penemu hebat mengalami banyak kegagalan. Tapi mereka nggak pernah berhenti berusaha. Why? Why they can handle that? Kenapa anak-anak Tuhan gagal sedikit memutuskan menyerah? Ya, gue ngalamin secara pribadi. Dan gue sampaikan ke teman-teman, supaya teman-teman tidak perlu ada di situ. Supaya teman-teman tidak perlu depresi dan frustasi mengalami banyak kegagalan, ayo tarik dirimu untuk mundur. Dan jangan tergesa-gesa. Dan biarkan Tuhan membawamu ke dalam rencananya yang akurat. Sebuah rencana masa depan yang indah, penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.